Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Muhibin. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai persamaan kuadrat ya. Nah, ini adalah materi kelas 9 SMP atau MTS. Nah, langsung kita mulai. Persamaan kuadrat, dari namanya itu kuadrat. Nah, kuadrat itu artinya kan pangkat 2 ya. Pangkat 2. Nah, jadi persamaan kuadrat itu persamaan yang memuat pangkat tertingginya itu 2. Nah, bentuk umumnya seperti ini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, dimana A-nya ini, A-nya nggak boleh sama dengan 0. Loh, kenapa? Nah, kalau A-nya 0, berarti 0 kali X itu kan 0. Nah, jadi ini nanti hilang. Tinggal BX plus C. Nah, BX plus C ini namanya apa? Persamaan linier. Jadi bukan kuadrat. Syarat kuadrat adalah pangkat 2 gitu ya. Nah, untuk A ini namanya apa? B namanya apa? C namanya apa? Nah, A adalah koefisien dari X kuadrat ya, atau angka yang berdiri di depan variabel X namanya koefisien. Kalau B berarti koefisien dari X. Nah, kemudian kalau C itu bisa juga kita tulis koefisien dari X pangkat 0 ya. Ingat nggak di materi pangkat, kalau ada berapapun pangkatkan 0 itu 1 artinya. Nah, 1 kali C ya nggak ngaruh, sama aja dengan C gitu ya. Tapi C ini sering disebut sebagai konstanta gitu. Konstanta. Nah, kemudian yang X ini apa? X-nya adalah variabel ya. Variabel. Nah, seperti ini. Kemudian bagaimana sih cara, atau kita contohnya dulu deh. Contohnya ada persamaan gini. X kuadrat min X plus, atau min aja, min 6 sama dengan 0. Nah, A-nya berapa A-nya? A-nya ya sini. Ini berarti berapa nih A-nya? Kan nggak ada. Kalau nggak ada berarti A-nya 1. Kemudian B yang sini ya, depannya X. Ada nggak? Nggak ada. Tetapi tandanya minus. Oh, berarti minus 1. Nah, kemudian yang C-nya sini. Tandanya positif atau negatif? Negatif 6. Berarti di sini. Nah, gini. Oke, paham belum sampai sini mengenai A, B, C? Ini adalah salah satu contoh ketika kita punya contoh gini. X kuadrat min 9 sama dengan 0. Coba A-nya berapa? A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa? Ingat, A-nya adalah di depan atau koefisien dari X kuadrat. X kuadrat ini depannya nggak ada. Oh, berarti 1 ya. Kemudian B itu kan koefisien dari X, artinya angka yang di depan X. Ada nggak ya di depan X? Nah, X-nya aja nggak ada, berarti B-nya ini adalah 0. Sementara C-nya adalah yang berdiri sendiri atau tanpa variabel, berarti C-nya min 9 gitu ya. Nah, persamaan kuadrat ini dapat kita selesaikan menggunakan 3 cara. Cara menyelesaikan ya. Cara menyelesaikan
PK atau persamaan kuadrat. Gini ya, biar cepat. Nah, yang pertama itu ada memfaktorkan. Memfaktorkan. Kemudian yang kedua ada yang namanya kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna. Kemudian yang ketiga ada yang namanya rumus ABC. Rumus ABC. Nah, kadang-kadang teman-teman juga panggilnya rumus kecap. Nah, rumus kecap ya. Rumus kecap boleh, rumus sirup boleh. Kenapa? Kan ada sirup ABC, ada kecap ABC gitu. Nah, tapi di video ini kita cuman akan bahas yang cara memfaktorkan ini. Oke, misal kita punya contoh. Contohnya seperti ini. Cara memfaktorkan itu kan gini ya, ada X. Oh, saya kasih gini dulu aja. Kalau ada perkalian, nah X plus 3 kita kalikan dengan X min 2. Nah, gimana itu teman-teman caranya? Kan gini, ini kita kalikan ke sini, ya kan? Berarti kita peroleh di sini aja. X kuadrat, X kali X kan X kuadrat. Kemudian dari sini kita kalikan juga X kali min 2. Berarti min 2X. Kemudian ini kita kalikan 3 kali X berarti plus 3X. Nah, yang terakhir 3 kali min 2 ya. Berarti minus 6. Nah, kalau kita susun itu seperti ini jadinya. X kuadrat min. Ini kan ada min 2X plus 3X berarti jadinya plus ya, plus X. Oke, karena min 2 tambah 3. Jadinya di sini min 6. Nah, jadi ini adalah persamaan kuadrat. Nah, kalau memfaktorkan diketahui ini, kita mau rubah ke sini gitu. Contoh misal kita punya gini, X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Kita rubah ke bentuk seperti ini. Berarti di sini kita tulis X, di sini juga X. Nah, kemudian yang ini gimana, Mas? Oke, ini sama dengan 0 ya. Nah, ini caranya gini. Kita cari dua bilangan, dua angka yang ketika kita jumlahkan hasilnya adalah yang B, hasilnya 5. Ini kan A-nya 1 ya, B-nya 5 dan C-nya adalah 6. Ketika kita jumlahkan hasilnya 5, berarti di sini kita jumlahkan hasilnya 5, kita kalikan hasilnya A kali C. A-nya 1, C-nya 6, berarti kalau kita kalikan hasilnya 6. Berapa ini yang kita kalikan hasilnya 6, kita jumlahkan hasilnya 5. Oh, ternyata 3 kali 2 itu 3 kali 2 6, 3 tambah 2 5. Oh, berarti di sini 3x plus 2 x plus 3. Nah, gini kan? Nah, ingat nggak kalau misal ada A dikalikan B kok sama dengan 0? Nah, artinya salah satu atau keduanya dari ini itu sama dengan 0, pasti 0 gitu ya. Misal 1 pangkat 1 kali 2 hasilnya mungkin nggak 0? Enggak, ini 2, bukan berarti. Kalau ada 3 kali 5 hasilnya bisa 0 nggak? Nggak bisa. Yang bisa seperti ini, 1 kali 0 ya pasti 0. Kemudian 0 kali 4 hasilnya 0. Jadi kalau ada bentuk seperti ini maka salah satu 0. Berarti x plus 2 itu sama dengan 0, atau yang x plus 3 nya itu sama dengan 0. Nah, dari sini kita gini kan, x
plus 2 sama dengan 0, berarti kedua ruas kita kurangi 2, berarti di sini kurangi 2, 0 ya, berarti di sini minus 2. Kemudian yang sini kedua ruas kita kurangi 3, berarti minus 3. Nah, ini namanya akar-akar persamaan kuadrat. Nah, artinya akar-akar gimana sih? Akar-akar yaitu nilai X ini memenuhi persamaan ini. Coba kita masukkan ya. Ini kan persamaannya ini. Nah, kita masukkan ke sini. Berarti X-nya kita ganti min 2. Oh, berarti min 2 kuadrat ditambah 5 kali min 2 ditambah 6 sama dengan 0. Min 2 kita kuadratkan itu kan 4. Ditambah, oh jangan dulu, 5 kali min 2 itu kan minus 10 ya. Ditambah 6. Nah, ini ketahuan di sini 0 itu sama dengan 0. Nah, ini namanya akar-akar tadi ya. Akar-akar itu nilai yang memenuhi persamaan ini gitu. Nah, coba sekarang kita latihan untuk memfaktorkan ini. Latihan gini ya, di sini aja. Kita punya X kuadrat, kemudian plus X, oh jangan plus, berubah aja, X kuadrat min X min 6 sama dengan 0, karena kalau plus sudah di sini tadi. Nah, ini kita tulis X di sini sama kita tulis X di sini sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari dua angka yang ketika dikalikan A kali C, berarti A kali C. A-nya 1, C-nya min 6. Oh, berarti kalau dikalikan min 6, kalau dijumlahkan adalah B. B-nya min 1. Berapa ya? Berarti min 3 dikali 2. Nah, min 3 kali 2 itu kan min 6, kalau dijumlahkan min 1. Berarti plus 2 min 3. Nah, ini pasti salah satu 0, berarti X plus 2 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Jadi X-nya itu berarti berapa ditambah 2 biar jadi 0? Ya berarti minus 2 ya. Di sini sama. X-nya berapa dikurangi 3 biar jadi 0? Ya berarti X-nya 3. Oke, gampang ya. Sekali lagi deh, coba. Ketika kita punya di mana sini aja ya. X kuadrat plus 4X min 12 sama dengan 0. Oke, kita tulis X di sini dan juga kita tulis X di sini sama dengan 0. Cari dua bilangan ketika dijumlahkan hasilnya adalah 4, dijumlahkan hasilnya B ya, 4 ini dikalikan hasilnya A kali C, berarti 1 kali negatif 12, berarti negatif 12. Berapa ini? Berarti 6 sama minus 2 ya. Kalau kita jumlahkan kan 4, kalau kita kalikan minus 12, berarti di sini tulis saja plus 6 min 2. Nah, X plus 6 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Nah, berapa ditambah 6 biar jadi 0? Berarti X-nya itu min 6. Di sini berapa dikurangi 2 biar jadi 0? Berarti X-nya adalah 2. Nah, inilah akar-akar dari persamaan kuadrat. X kuadrat plus 4X min 12 sama dengan 0. Nah, kalau kita misal punya X kuadrat plus 2X kemudian plus 1 sama dengan 0, ini cara mencarinya gimana? Kalau kita pakai ini bakal kesulitan ya. Kesulitan nggak? Kesulitan, makanya nanti ada metode ini, kuadrat sempurna dan rumus ABC gitu. Nah, di dua metode lainnya kita bahas di video selanjutnya ya. Mungkin itu dulu teman-teman.
Kurang lebihnya mohon maaf dan see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.